Selamat pagi semuanya, selamat datang di IT Applications lagi. Seperti saya bilang minggu lalu, kita akan menggunakan salah satu aplikasi untuk mengecek grammar kalian. Ya, biasanya setelah kita melakukan pengetikan itu jarang sekali kita mengecek untuk grammarnya. Nah, kalau di sini kita akan belajar dua cara ya. Cara pertama itu akan menggunakan bawaan dari Windows Microsoft Word itu sendiri, yaitu dari review language-nya. Yang kedua adalah menggunakan Grammarly, ya seperti saya bilang minggu lalu. Ya, nah bagaimana penggunaannya? Ya kita bisa lihat sekarang. Oke, yang pertama kita menggunakan bantuan review language dari Office Word-nya. Nah di sini saya punya sebuah writing yang saya ambil dari internet, dan ini sebenarnya kalau kita lihat seperti ini kan tidak terlihat ada kesalahan ya, tidak ada kesalahan ketik atau tidak ada kesalahan grammar. Nah biasanya kalau kalian sudah settingannya itu dalam bahasa Inggris, nanti akan ada garis bergelombang di bawah kata tersebut jikalau kata itu salah ketik ataupun grammarnya salah ya, tetapi di sini kok tidak ada. Nah ini kenapa? Karena tulisan ini itu settingannya adalah dalam bahasa Indonesia. Seperti kalian lihat di sini, language-nya itu Indonesian, ya. Jadi semuanya itu dianggap benar dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, bagaimana caranya kita menyeting supaya dia mau kembali ke bahasa Inggris? Oke. Cara singkatnya adalah kalian blok ini semuanya, tulisannya itu, kemudian kalian bisa klik saja langsung yang di sini. Nah, kelihatan seperti ini, atau kalian bisa pergi ke review, kemudian ada language, ada set proving language. Oke, nah sama saja. Yang ini jalan pintasnya, yang ini jalan panjangnya ya. Nah, kalian tinggal ganti ke versi English United States. Oke, saya sangat sarankan ke United States karena sebagian besar bahasa Inggris di dunia itu menggunakan yang versi United States, bukan yang British. Oke, nah di sini ada dua kotak. Pastikan yang kotak di atas itu tidak centang, because this is do not check spelling or grammar. Jadi kalau kalian tidak mau dicek grammarnya, tinggal centang aja. Tapi di sini kan kita sebaliknya, pengen mengetahui kesalahannya spelling atau grammarnya. Oke, yang kedua harus dicentang. Ini harus dicentang. Oke, kemudian kalian bisa oke aja langsung. Kalau kalian mau set as default, itu artinya mulai hari sekarang dan selanjutnya itu semuanya akan settingannya seperti ini. Jadi settingannya pakai English United States. Oke. Nah, coba kita set as default aja. Dan oke. Nah, secara otomatis dia akan mencari kesalahan ketikan kita. Nah, seperti yang tadi, ini kan harusnya once. Perbaikinya tinggal gampang, klik kanan saja. Kalian tinggal pilih mana yang seharusnya kata yang benar. Once gitu. Kemudian ada to close friends, harusnya close friends, dan selanjutnya. Oke, nanti ini bisa diperbaiki ya. Nah, jadi caranya seperti itu aja, gampang, klik kanan aja. Nah, oke, nah, tinggal dicari aja. Nah, itu cara pertama ya. Nah, cara kedua adalah kita akan menggunakan Grammarly. Nah, seperti kalian lihat di salah satu menu itu di Microsoft Office saya ada Grammarly. Nah, Grammarly ini itu bisa kalian download secara otomatis ya. Nanti videonya sudah saya masukkan di kuliah online. Kalian tinggal watch atau tonton bagaimana cara mendownload agar ada di Office buat kalian. Nah, bagaimana caranya? Ya tinggal open ini aja, open Grammarly. Nah, ini kemudian akan initials. Tapi jeleknya kalau Grammarly ini kalian harus online ya. Kalau tidak online tidak bisa dia. Oke. Nah, pada dasarnya sama aja. Oke. Ya, jadi tetapi bagusnya kalau Grammarly itu dikasih penjelasan kenapa ini salah, atau ada beberapa opsi untuk memperbaikinya. Seperti ini kan. Climb. Ya. Atau climbs. Nah, jadi kalian bisa tinggal pilih saja mana yang sebenarnya. Jadi kalau saya bilang level satunya untuk mengeceknya itu kalian pakai saja yang sudah default settingan di Microsoft Office-nya.
untuk memperbaiki lebih lanjut lagi, kalian gunakan Grammarly. Oke, jadi double check seperti itu. Oke, nanti tinggal klik saja diperbaiki. Oke, kemudian di sini ada comes. Salah kenapa sih comes? Mungkin harusnya comes dan segala macam. Oke, dan selanjutnya. Jadi kalian bisa perbaiki grammarnya itu tidak perlu terlalu sering untuk memperbaiki. Nah, tugas untuk selanjutnya adalah kalian harus mencari atau mengambil salah satu tugas dari temannya. Temannya kan sudah membuat sebuah paragraf. Nah, kalian ambil itu, kemudian kalian cek baik menggunakan Microsoft Office-nya dan Grammarly-nya. Nah, nanti tugasnya seperti ini. Kalau yang sumbernya kalian kasih source gitu ya. Kemudian nanti kalian tinggal di sini yang di bawahnya itu adalah results of the correction. Nah, ini adalah yang sudah kalian perbaiki ya. Ini kan belum diperbaiki, nanti kalian perbaiki semuanya. Kalian tinggal copy punya temannya itu yang sudah semuanya setelah kalian perbaiki, tinggal paste. Kemudian kalian save dan kalian kirim lagi ke kuliah online-nya. Jadi ini adalah tugas kedua kalian adalah menggunakan Grammarly dan Microsoft Office untuk memperbaiki grammar dari writing teman kalian. Oke. Nah, saya rasa simple dan ini saya rasa sangat membantu kalian karena kalian tidak perlu lagi secara full memperbaiki grammar kalian satu persatu baca per sentence. Oke. Nah, tetapi gini, adik-adik, jangan terlalu 100% kalian mengandalkan dua aplikasi ini ya. Karena masih ada rooms of error. Masih ada kemungkinan itu mereka salah. Baik itu yang pakai Office Word-nya atau pakai Grammarly-nya. Ada beberapa yang salah. Itu sangat sering saya temui adalah mengenai tenses. Ya, harusnya tensesnya itu dia pakai past, tetapi di sini keseringan dia pakai dalam present. Oke, nanti kalian perlu juga untuk mengecek. Jadi kalian kalau sudah pakai dua ini, kalian fokusnya pada ke tensesnya saja. Oke, tidak perlu lagi ke salah ketik atau segala macam, tidak. Oke. Nah, contoh kecil bisa saya ambil ini misalnya. They knew kan? They know. Mereka tidak they know ini tidak akan dideteksi salah baik oleh Office ya maupun Grammarly. Kenapa? Karena mereka melihatnya ini masih sebagai tensesnya itu present. Oleh karena itu kita perlu mengecek. Paling terakhir ya, kita mengeceknya itu adalah apakah ini konteksnya adalah past atau dia konteksnya adalah present. Itu kita sendiri yang tahu. Ya. Bagaimana cara tahu? Contohnya nih, once upon a time. Ini pasti bahasanya itu untuk narrative text. Kalau narrative text pasti dia tensesnya itu past. Jadi harusnya itu di sini pakai new. Oke. Nah, jadi seperti itu adik-adik menggunakan yang Office sama Grammarly untuk mengecek grammar kalian walaupun tidak 100% benarnya ya. Tetapi kalau saya bisa bilang ini sangat-sangat membantu saya, itu 70-80% itu pasti sangat membantu saya dalam mengurangi kesalahan pengetikan apalagi untuk tulisan-tulisan akademis. Itu sangat harus bagus lah tulisan kalian. Oke, saya rasa demikian untuk hari ini. Jadi tugas kalian ambil satu paragraf teman kalian, siapa saja boleh, kemudian kalian perbaiki ya. Nanti bentuknya adalah seperti ini ya. Lembar kerja kalian ini adalah source-nya, kemudian ini adalah result of correction-nya. Ini salah satu contohnya. Kalian gunakan Office Word sama Grammarly. Oke, demikian video untuk kali ini. Selamat bekerja dan stay at home, stay safe, stay healthy. Okay, see you next time on the next video. See you then.